Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Saat ini mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepadanya. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian, pasal yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membaca ayatnya yang ke-7 dan 8. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop ini berbicara tentang Menara Babel, yang kita sudah lihat kisahnya di dalam pasal ini, di mana umat setelah mereka selamat dari air bah pada saat itu, kemudian mereka berkembang biak dan mereka cukup banyak. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu, mereka pergi ke satu tempat untuk mendirikan sebuah kota dengan menara yang besar. Di Alkitab ditulis demikian. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan itu ternyata satu, mereka mau membangun sebuah menara yang sampai ke langit. Yang kedua, mereka mencari nama. Yang ketiga, mereka ingin tetap bersama. Nah, menarik di sini yang saya lihat Bapak Ibu Saudara adalah ketika Allah turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ayatnya yang kelima. Nah, kenapa ayat ini perlu ditulis ya? Saya lagi memikirkan, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota. Apakah Tuhan tidak bisa melihat dari surga? Atau apakah ada sesuatu yang terbatas? Saya pikir tidak. Tapi inilah bahasa kita supaya kita bisa memahami, supaya kita bisa mengerti dan dalam bahasa kita, Allah memperhatikan, Allah turun. Nah, ini menarik ya. Sebelum Allah memutuskan sebuah keputusan, nah ini menarik, Dia turun untuk melihat. Nah, ini satu pelajaran yang menarik ya. Sebelum kita memutuskan sesuatu, begitu mempertimbangkan sesuatu, dibutuhkan kita harus tahu dulu duduk akar permasalahannya, sehingga ketika keputusan itu diputuskan sudah berdasarkan sesuatu yang pasti. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sampai hari ini masih ramai dibicarakan begitu. Peristiwanya belum tahu yang sebenarnya, tapi sudah dikeluarkan pernyataan. Awalnya tembak menembak, semuanya mempercayainya. Tapi sampai ke titik ini yang sekarang ternyata itu pembunuhan. Nah, bisa jadi karena memang belum melihat, menggali lebih dalam. Nah, menarik caranya Tuhan di sini memberikan sebuah teladan kepada kita. Sebelum kita mengeluarkan sesuatu, menyatakan sesuatu, memutuskan sesuatu, kita harus tahu fakta yang sebenarnya. Sehingga keputusan yang diambil, yang diputuskan itu bisa lebih kuat dan benar. Waktu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu,
Allah berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikian mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Sebelum Allah memutuskan perkara ini, Allah sudah lebih dahulu melakukan penyelidikan. Ini menarik ini. Nah, tentunya hal ini boleh menjadi pelajaran buat kita. Ada banyak informasi yang seringkali kita dengar. Ada banyak hal yang seringkali kita dapat informasi-informasi itu. Seringkali saudara, kita akan diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Mana fakta yang sebenarnya? Contoh saja yang kecil ya. Misalnya kita bermain media sosial. Kita seringkali ingin cepat-cepat sharing ya apa yang kita dapat ya, baik video, baik kata-kata yang seringkali belum tentu kebenarannya. Oleh sebab itu ada istilah zaman sekarang itu ya, saring sebelum sharing. Artinya apa? Pelajari dulu kebenaran apa yang ada pada kita ini. Apakah kebenaran ini benar? Apakah ini sesuai? Kadang-kadang viralkan. Wah, ini harus semua orang tahu misalnya. Kita tergerak untuk melakukan itu. Padahal belum tentu berita itu benar. Ya, belum tentu kalaupun berita itu benar, mungkin peristiwanya bukan yang sekarang. Nah, jadi di sini dibutuhkan sama ya, seperti yang Allah kita teladankan. Belajar yuk, gali dulu ya. Cari dulu informasinya yang benar sebelum kita membagikannya. Saring sebelum sharing. Nah, kalau udah oke, ini udah sesuatu yang benar, yang sesuai, oke lah kalau Bapak Ibu Saudara mau membagikannya. Supaya apa? Tidak terjadi fitnah, tidak terjadi hoax ya, berita-berita yang tidak benar. Dan tentunya ini salah satu hal yang penting, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, harus menyampaikan sesuatu yang baik dan benar, dan tentunya dengan cara yang benar. Nah, ini yang saya lihat dari Allahnya ya. Jadi sebelum dia memutuskan, dia sudah lihat faktanya bagaimana, baru dia putuskan. Ini sesuatu yang menarik dan ini boleh menjadi teladan bagi kita. Nah, yang kedua, kita mau melihat dari sisi manusianya. Apa yang sebenarnya terjadi kepada umat pada saat itu? Yang pertama, mereka ingin membuat menara sampai ke langit. Kenapa mereka harus membuat menara sampai ke langit? Artinya membuat menara yang tinggi. Untuk apa? Nah, di sini kita akan melihat motif ya. Apa yang menjadi motivasi mereka. Nah, ternyata beberapa penafsir yang saya baca, yang saya lihat, mereka membuat menara itu, satu, mereka mempercayai kepada perbintangan ya, benda-benda langit dan lain sebagainya, dan mereka melakukan penyembahan itu. Menarik kalau kita mengingat di Kejadian 1. Kenapa Musa menuliskan semua peristiwa ini? Ya, peristiwa penciptaan, hari pertama, hari kedua, 3, 4, 5, 6 begitu ya. Kenapa Musa penting menuliskan peristiwa itu? Karena Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang hari-hari itu ya, dan mungkin sampai hari ini masih sering kali menyembah ciptaan. Ya, contohnya orang-orang ini menyembah benda-benda yang ada di angkasa. Seolah-olah itulah Tuhan mereka, seolah-olah itulah alam mereka, karena mereka ada di posisi yang tertinggi. Sampai hari ini pun masih ada orang-orang yang melakukan penyembahan itu. Mereka lupa bahwa itu semua adalah ciptaan. Ciptaan terbatas, tetapi pencipta itu tidak terbatas. Nah, itu yang kita bisa lihat. Kenapa mereka mau membangun menara ini? Yang kedua, ternyata mereka mau mencari nama. Ada sesuatu yang mereka cari, ya. Mereka bukan lagi mencari kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi mereka mencari kemuliaan bagi mereka sendiri. Hati-hati ketika kita mencari atau mencuri kemuliaan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Di dalam pelayanan, hati-hati. Siapa yang hari ini kita banggakan dalam pelayanan? Diri kita kah? Karena kita bisa melakukan banyak hal dengan berbagai karunia yang kita miliki. Kalau nggak ada saya, wah ini nggak berhasil. Kalau nggak ada saya, nggak mungkin ini bisa sampai seperti ini. Hati-hati. Kita hanya alat. Apa yang bisa dibuat oleh alat? Tergantung bagaimana Tuhan kita yang menggunakannya. Kita hanya alat, saudara. Ingat. Kita hanya alat, yang kita lakukan hanyalah berdasarkan apa yang menjadi kehendaknya. Harusnya demikian.
Tapi pada kenyataannya banyak orang hari ini merasa dirinya bisa, dirinya mampu, ya karena dirinya. Hati-hati. Jadi ini sesuatu yang penting untuk kita ingat. Yang ketiga, mereka memiliki rasa nyaman ketika mereka bersama. Nggak salah sih ya, orang pengen rasa nyaman. Tetapi kalau kenyamanan itu melupakan tugas tanggung jawab kita untuk kita pergi ke seluruh bumi, begitu, itu juga salah. Ya, Tuhan melihat 3 hal ini. Mereka membangun menara, ya, tujuannya untuk menyembah yang bukan Allah. Mereka mencari nama, menjadi sebuah kesombongan. Dan juga mereka mencari titik nyaman untuk mereka tidak mau pergi terserak ke seluruh bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa melihat ketika Allah memperingatkan bahkan sampai menghukum manusia, tentunya bukan Allah itu kurang kerjaan, ya, atau bukan berarti Allah itu nggak sayang sama kita. Yang saya lihat adalah Allah itu sangat sayang sama kita. Tapi ketika kita diingatkan tidak mau, begitu ya, ya sudah, Allah pakai cara yang lain supaya kita sadar. Dan kita harus kembali mengingat apa tujuan Allah menciptakan kita. Jelas menyembah Dia, bukan menyembah yang lain. Ya, untuk kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan diri kita. Untuk kita melakukan kehendaknya, bukan melakukan kehendak kita. Hari-hari ini mari kita koreksi. Apakah hidup kita sudah memuliakan Dia? Melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup kita, dan kita taat kepadanya. Kita belajar dari peristiwa hari ini. Mari hidup kita hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan kiranya setiap kita boleh hidup di dalamnya. Menjadi perenungan bagi kita. Sudahkah hari ini kita hidup sesuai dengan tujuan Tuhan? Sudahkah kita hari ini hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, cara Tuhan, dan maunya Tuhan? Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ketika Engkau boleh menciptakan kami. Kami percaya Engkau punya maksud, tujuan, dan rencana di dalam hidup kami. Ajar kami melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu, sehingga hidup kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, tolong kami. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh mengingatkan kita kembali akan maksud tujuan Allah menciptakan kita. Biarlah kita juga mengerjakan apa yang menjadi agendanya Tuhan, bukan agenda kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.